Indonesia, negeri tropis yang memiliki kekayaan luar biasa. Hutan, rawa gambut, lautan, pegunungan, dan perbukitan membentang luas. Ratusan ribu flora dan fauna hidup di berbagai lanskap hutan dan rawa gambut yang luasnya mencapai 190,5 juta hektar. Sejak 1997-1998, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi persoalan lingkungan yang bukan hanya melepaskan karbon, hilangnya kekayaan hayati, menimbulkan berbagai penyakit, namun juga menciptakan kemiskinan bagi masyarakat. Persoalan karhutla merupakan dampak dari perubahan bentang alam, baik hutan dan rawa gambut, akibat aktivitas HPH, pembukaan lokasi transmigran, perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Sumatera Selatan merupakan provinsi yang setiap tahun selalu mengalami karhutla. Puncak terakhir karhutla pada tahun 2015 lalu melanda wilayah ini. Melihat fakta tersebut, Korem Garuda Dempo yang saat itu dipimpin Kolonel TNI Kunto Arifibowo yang sekarang menjadi Brigadir Jenderal mencoba melakukan inovasi untuk mengatasi lahan gambut yang sudah dikelola menjadi tidak mudah terbakar dan lebih subur. Target penataan ini pada lahan rawa gambut yang dikelola masyarakat seperti di daerah Sepucuk Kabupaten Oki, Gelebek Dalam, Kabupaten Banyuasin, serta sejumlah titik di Kabupaten Ogan Ilir, Muara Enim, dan Musirawas. Dampaknya sangat signifikan. Berkat kerjasama dengan berbagai pihak, karhutla di Sumsel mampu diatasi, sehingga perhelatan Asian Games 2018 di Palembang dinyatakan bebas asap. Sukses di Sumsel, BIOS 44 membantu para petani di Sumatera Barat yang juga lingkungannya menghadapi ancaman penambangan, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, sehingga selain bencana juga berpengaruh terhadap hasil pertanian dan perikanan masyarakat. Selama hampir 2 tahun disebar di Sumatera Barat, BIOS 44 terbukti mampu mengatasi persoalan-persoalan tersebut, seperti perbaikan kualitas air dan peningkatan produktivitas. Pada saat yang sama, BIOS 44 juga dinikmati para petani di Aceh, Medan, Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan sampai ke Ambon. Dengan fakta ini, BIOS 44 terbukti mampu mengatasi persoalan lingkungan baik di darat maupun air, yang juga meningkatkan ekonomi petani secara berkelanjutan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka saya bisa mengatakan bahwa untuk mengatasi persoalan-persoalan lingkungan yang terjadi di masyarakat, terutama dalam beberapa dekade belakang ini, memang diperlukan inovasi-inovasi dan kreativitas-kreativitas tertentu dari berbagai pihak. Nah, BIOS 44 adalah salah satu terobosan yang menurut saya memang sangat efektif untuk mengatasi persoalan tersebut, terutama sekali peningkatan pendapatan petani, penyuburan lahan, dan mengatasi berbagai masalah-masalah di sektor-sektor yang dialami oleh masyarakat, termasuk soal pertambangan, perikanan, dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa masalah yang dihadapi oleh masyarakat, terutama kalangan petani, adalah bagaimana mereka beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang ini. Adanya perubahan iklim, adanya perubahan kondisi tanah, yang kemudian menempatkan petani sulit untuk bergerak. Disinilah terobosan-terobosan, inovasi-inovasi seperti produk BIOS 44 ini ternyata sangat efektif dan kena dengan persoalan yang dihadapi publik. Saya pikir ini sangat efektif ya kalau kita berbicara pada konteks ekonomi yang berkelanjutan. Apalagi ketika kita berbicara tentang bagaimana peningkatan kekuatan ekonomi masyarakat petani. Dengan asumsi yang sangat penting untuk kita tekankan
bahwa petani yang berdaulat adalah petani yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan mampu tetap berkuasa atas lahan dan sektor yang dikelolanya selama ini.